Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan melanjutkan materi bagian 3, yaitu 1. Langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. 2. Tips cepat belajar menggambar. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita lebih mudah menyerap pelajaran yang kita dapatkan. Inspirasi, hobi, dan edukasi. Jangan lupa like, subscribe. Langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pertama, melakukan pengamatan. Pengamatan berfungsi agar kita tahu bentuk dasar daripada flora, fauna, dan alam benda. Misalnya kita mengamati flora bunga, kita tahu bentuk dasarnya lingkaran, dan juga kita tahu bunga memiliki mahkota bunga, putik, tangkai, dan sebagainya. Begitupun fauna atau hewan, misalnya ikan, ikan bentuknya oval dan ikan banyak warnanya, seperti itu. Langkah berikutnya yaitu pembuatan sketsa. Dalam membuat sketsa, kita harus tahu bentuk dasar dari apa yang akan kita gambar. Misalnya ini saya akan membuat kelinci. Kelinci bentuk dasarnya kepalanya lingkaran, tubuhnya juga, telinganya lonjong ke atas, seperti itu. Kemudian kakinya, kaki bagian belakangnya lah, dan jangan lupa kita kasih ekornya. Ingat, dalam membuat sketsa kita tidak boleh terlalu menekan. Buatlah tipis-tipis saja. Jadi pensil itu jangan ditekan, cukup ringan-ringan saja agar nanti bisa dihapus. Setelah kita membuat bentuk dasarnya, kita baru mendetailkan gambar kita. Jadi misalnya kelinci ini dikasih bulu-bulu, dikasih hidung, mulai didetailkan, kasih mata, telinganya diperbaiki. Ini ya. Sebenarnya fungsi dari sketsa ini kita bisa mengira-ngira ukuran daripada gambar yang akan kita gambar. Jadi kalau kita buat dasarnya, ini ukurannya antara kepala dan badan kita bisa tahu. Jika kita menggambar secara langsung, kita kadang kebingungan, bingung untuk kadang kepalanya kebesaran, badannya kekecilan, seperti itu. Inilah fungsinya sketsa, seperti itu. Jadi sketsa itu sangat penting ya, agar kita lebih pas dalam menggambar, seperti itu. Dan ingat, buat sketsa jangan terlalu ditekan pensilnya, tipis-tipis saja. Nah, inilah hasilnya. Jadi kemudian kita hapus bagian sketsa awalnya tadi atau bentuk dasarnya tadi. Nah, makanya saya bilang tadi jangan ditekan, agar ketika dihapus ini bisa langsung hilang, tidak membekas, seperti itu ya kan, mudah untuk dihapus dan tidak membekas. Tara, ini sudah jadi. Langkah berikutnya yaitu pencahayaan. Pencahayaan di sini maksudnya yaitu ketika kita mewarnai, mana warna yang harus diwarna lebih terang, lebih gelap, agak gelap. Nah, seperti itu. Sebenarnya pencahayaan ini sama halnya dengan gradasi warna. Jadi kita harus pikirkan mana yang akan dibuat terang, mana yang akan dibuat gelap ketika kita akan mewarnainya. Ini saya mencoba untuk diwarnai terlebih dahulu agar kalian lebih paham maksud saya, seperti itu. Ya, ini bagian gelapnya bagian bawah, dan bagian terangnya bagian atas. Nah, agar gambar kita lebih terkesan hidup. Langkah berikutnya yaitu pewarnaan. Dalam proses warnaan kali ini kita akan menggunakan pensil warna. Nah, seperti yang kita tahu tadi kita membahas tentang pencahayaan. Nah,
bagian bawah ini saya akan kasih gelap karena biasanya cahaya itu kan dari atas, jadi yang terang bagian atas, sedangkan yang di bawah itu biasanya gelap. Seperti ini kita pakai merah ini. Mohon maaf karena cahaya merahnya tidak terlalu terang. Ya, kalian warnainya dengan pelan-pelan saja, jangan sampai keluar garis ya. Dengan sepenuh hati mewarnai itu. Dalam istilah seni ya, untuk proses warna dari yang gelap tambah terang, ini sebenarnya disebut gradasi warna. Seperti itu. Oke, kita ambil warna yang lebih terang lagi, oranye. Di atasnya. Jadi gradasi warna itu pewarnaan yang dari gelap tambah terang. Ini misalnya seperti ya ini merah tambah oranye, nanti kita akan kasih kuning, ataupun kita warna hijau, misalnya hijau tua tambah muda, itulah gradasi warna. Dengan adanya gradasi warna, biasanya gambar akan tampak lebih hidup, terlihat lebih nyata seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu kuning, warna yang paling terang. Untuk menentukan gelap terang atau gradasi warna, kalian tidak usah bingung-bingung. Yang menurut kalian itu terang, ya udah itu warna yang lebih terang. Yang menurut kalian itu gelap, ya kalian warna yang lebih gelap. Tapi ingat, pemilihan warna juga harus pas. Jadi kalau misalnya biru tua tambah muda. Kalau misalnya kuning, ini kan dari kuning, oranye, merah, seperti itu. Dan tahap yang terakhir yaitu penyelesaian akhir. Dalam penyelesaian akhir ini kita hanya membubuhi garis pinggirnya ya, agar lebih jelas gambarnya. Seperti itu. Ya, ini semua pakai gradasi warna, ada yang gelap ke terang. Nah, inilah hasilnya. Semangat dalam menggambar. Selamat mencoba. Oke. Mantap. Kemudian kita akan lanjut pada tips cepat belajar menggambar. Agar kita lebih lancar menggambar, pertama kita harus belajar membuat lingkaran. Nah, lingkaran kecil, lingkaran besar, tidak apa-apa meskipun lingkarannya bencong-bencong, karena kan masih belajar. Nah, makanya disinilah gunanya kita harus belajar dan terbiasa ya, agar lingkarannya nanti lebih pas. Kita buat yang besar seperti ini ya. Dicoba setiap hari itu berlatihlah 1 menit saja atau 2 menit untuk membuat lingkaran. Kemudian setelah berlatih lingkaran, kita juga berlatih garis tegak lurus, misalnya garis menyilang, garis ke samping. Nah, cobalah membuat garis selurus mungkin ya. Mungkin awalnya bengkong-bengkong, tapi tidak masalah sampai kalian berhasil membuat garis lurus. Kemudian setelah garis lurus, kalian membuat garis lengkung seperti ini, kecil, lengkung besar, lengkung kecil, besar lagi. Berlatih membuat garis lengkung ini juga akan membantu nantinya bisa untuk buat tanaman seperti itu. Kemudian yang terakhir kita belajar membuat garis zigzag ya, zigzag sembarang. Membuatlah zigzag ya seperti ini. Coba latih tiap hari sampai terbiasa. Baik, saya akan menunjukkan fungsi dari lingkaran dan garis-garis yang kita pelajari tadi. Misalnya ini saya akan buat kelinci, kepalanya bulat, badannya juga bulat, agak oval-ovalan. Terus kemudian telinganya lonjong. Nah, inilah fungsi dari kita berlatih seperti itu untuk membuat sketsa. Jadi untuk membuat
dasar daripada sketsa itu. Baru kemudian setelah kalian selesai membuat dasarnya atau sketsanya, kita akan mulai mendetailkan nanti. Jadi ini hanya gambar awal. Nah, kita mulai mendetailkan sekarang. Ya, kita kasih rambut-rambut, terus mulut. Ya, kalau yang ini boleh kalian lebih menekan, silakan. Itu. Ini lebih diperjelas. Ini bagian kesambungan kepala dan badannya dipaskan. Ini kita kasih sedikit zigzag agar terkesan seperti ada bulunya. Nah, ini juga kakinya lebih didetailkan lagi. Dikasih jari-jari seperti ini. Nah, bagian lehernya juga bagian bawah. Ya, buntutnya juga jangan lupa. Ya, seperti inilah hasilnya. Setelah dirasa pas, barulah kita hapus sketsa tadi atau dasaran tadi. Nah, inilah fungsinya kita membuat sketsa dengan tipis, tidak ditekan, agar ketika dihapus bekasnya tidak membekas. Intinya goresan tadi tidak membekas. Inilah jadi. Baik, kita akan lanjut pada pemanfaatan ini garis lengkung tadi. Sebelum itu kita buat dasar tanah dulu ya, dengan memberikan garis ke samping seperti ini, seret. Ya, tidak harus lurus, tidak masalah, karena tanah kan tidak semuanya rata lurus ya. Baik, kemudian kita pakai garis lengkungnya sebagai rerumputan atau semak-semak seperti ini, seret-seret lengkungnya. Jadi kalau terbiasa nanti akan lebih mudah. Kemudian kita pakai yang garis zigzag, membuat rumput dengan ujung yang lebih lancip. Nah, inilah gunanya kita belajar zigzag ya. Nah, kan tidak semuanya rumput itu lancip dan semuanya lengkung. Misalnya ini kita buat rumput kecil dengan zigzag seperti itu. Kemudian sebelahnya kasih yang lengkung, dicampur tidak masalah ya, seperti ini ya. Nah, gini bagus kan? Perlahan-lahan gambar akan terbentuk tersendiri. Jadi kalian buatlah gambar awalnya dulu di tengah, baru nanti di samping-sampingnya ditambah-tambahin. Ini kita akan tambahkan rumput lagi yang lebih besar di sini. Iya, oke, sudah jadi. Kemudian di sini saya kasih awan pakai garis lengkung. Nah, ini kalau sudah terbiasa pasti akan lebih mudah, makanya belajarlah terus. Kita buat kasih tambahkan matahari, lingkaran, garis-garis. Jadi semua gambar ini berasal dari lingkaran, garis lengkung, garis zigzag, dan garis lurus seperti itu. Nah, kita tambahin lagi di sini bunga, kita pakai lingkaran. Nah, seperti ini. Terus kasih garis lurus, tapi agak melengkung dikit lah. Terus kasih garis lengkung. Nah, jadi dari bunga ya seperti ini. Garis lengkungnya kita manfaatkan. Insyaallah kalian bisa untuk membuat seperti ini. Demikian pembelajaran menggambar flora, fauna, dan alam benda dan tips menggambar. Selesai belajar, jangan lupa untuk kembali berdoa ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa terus melekat dalam ingatan kita. Terima kasih.